Kai Havertz harus memperbaiki performanya jika tak ingin menjadi new Mesut Ozil. Rekrutan anyar Chelsea, Kai Havertz dituntut untuk segera memperbaiki performanya di musim ini. Jika tidak, pemain asal Jerman tersebut bisa mengalami nasib serupa dengan penggawa Arsenal, Mesut Ozil. Ozil dikenal sebagai kreator permainan yang kreatif. Namun sejak tahun 2018 kemarin, performanya nampak menurun secara signifikan hingga membuatnya tersingkir dari skuad Arsenal pada musim ini. Havertz pun mendapatkan label yang sama waktu masih di Bayer Leverkusen musim lalu. Tetapi ia tak kunjung mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya selama berseragam Chelsea musim ini. Alhasil pemain berusia 21 tahun tersebut mulai menjadi sorotan utama publik. Apalagi saat Chelsea menelan hasil buruk kala menghadapi Everton di pentas Premier League akhir pekan kemarin. Situasi yang dialami Havertz mengundang kekhawatiran dari berbagai kalangan, termasuk Adrian Durham selaku pembawa acara di Talksport. Ia takut Havertz mengalami nasib serupa dengan kompatriotnya tersebut. Saya melihat Kai Havertz dan berpikir cepat atau lambat, kecuali ada sesuatu yang spesial terjadi padanya. Dia akan mendapatkan label yang tidak diinginkan, yakni menjadi Mesut Ozil yang baru, katanya. Ini dikarenakan dia berasal dari Jerman, sudah jelas. Tapi juga karena bagaimana dia bermain dan posisinya. Dan jika dia tak memberikan dampak terhadap permainan lebih besar dari yang sekarang, dia akan mendapatkan label tersebut. Lebih lanjut, Durham mengatakan kalau peran Havertz dan pemain Chelsea lainnya, Mason Mount, kurang lebih sama. Situasi ini kemudian menciptakan kebingungan di dalam permainan The Blues. Mount melakukan semua yang seharusnya dilakukan dan bisa melakukannya dengan sangat baik. Havertz nampak melihat dia dan berkata, kalau dia melakukan semua itu, lalu apa yang harus saya lakukan? Tambahnya. Mount melakukan semua yang seharusnya Havertz lakukan. Jadi dia mungkin akan kebingungan seperti halnya Timo Werner yang juga kebingungan, pungkasnya. Masalah ini jelas harus segera dipecahkan oleh Frank Lampard selaku pelatih, secepat mungkin sebelum kritikan dari publik mulai menjurus kepada sang pemain. Kalah lawan Wolves, Frank Lampard ungkap kelemahan Chelsea. Frank Lampard mengungkapkan kelemahan yang menjadi sumber kekalahan Chelsea atas Wolverhampton Wanderers pada laga lanjutan Liga Inggris pekan ke-13 Rabu 16 Desember 2020. Chelsea secara mengejutkan harus menelan kekalahan 2-1 dalam laga penting kontra Wolves yang digelar di Stadion Molineux. Ini merupakan kekalahan kedua yang diterima oleh skuad asuhan Frank Lampard secara beruntun pada tahun 2020. Thiago Silva CS gagal menghalau serangan balik cepat yang menjadi kekuatan utama Wolves di pertandingan kontra Chelsea dini hari waktu Indonesia Barat ini. Secara dramatis, Adama Traore dan kawan-kawan berhasil mengendaskan perlawanan sengit Chelsea yang mencoba untuk melakukan penebusan dosa usai dikalahkan Everton pada pekan ke-12 Liga Inggris kemarin. Semuanya tampak berjalan lancar bagi Lampard. Olivier Giroud sukses membuka keunggulan Chelsea di menit ke-49 usai aksinya gagal dihalau oleh Rui Patricio di bawah Mr. Wolves. Namun semuanya buyar setelah Daniel Podence menjadi titik balik kebangkitan Wolves di laga ini dengan mencetak gol penyama kedudukan. Anak-anak asuhan Nuno Espirito Santo kemudian secara ajaib mampu menjungkalkan perlawanan Chelsea usai Pedro Neto mengunci kemenangan di menit ke-90+5. Menyusul kekalahan 2 kali secara beruntun yang Chelsea terima di tahun 2020 ini, Lampard mengungkapkan kelemahan dan kekecewaan yang menjadi biang kekalahan mereka di laga kali ini. Kami tidak cukup mengontrol jalannya permainan dan membiarkan lawan melakukan serangan balik dengan mudah, ujar Frank Lampard pada BT Sport. Sangat mengecewakan, kami seharusnya bisa mengakhiri pertandingan itu dengan skor 1-0. Jika Anda tidak bermain dengan baik, jangan biarkan serangan balik namun kami tetap melakukannya, ujar Lampard kepada Amazon. Lampard meyakini kalau para pemain merasa jumawa dengan serangkaian hasil apik yang diterima belakangan ini. Terlebih sebelum mereka berhadapan dengan Everton, di mana The Blues mampu melewati sederet laga tanpa kekalahan. Performa memberikan Anda hasil, kami bermain dengan sangat baik belakangan ini dan mungkin anak-anak berpikir kami sudah bermain dengan baik, tambah pria berusia 42 tahun tersebut. Ini adalah Liga Inggris, itu berarti jika kamu tak tampil cukup baik, bisa dipastikan kamu akan menelan kekalahan, itu yang kami alami saat ini. Kekalahan ini membuat Chelsea gagal meraup 3 poin penting demi ambisi mereka untuk mengkudeta Tottenham Hotspur di puncak klasemen. Saat ini Chelsea berada di posisi kelima klasemen sementara Liga Inggris 2020-2021 dengan raihan 22 poin. Terpaut 3 poin dari Tottenham yang untuk sementara berada di puncak klasemen Liga Inggris.
Chelsea kalah dari Wolves karena kelelahan. Frank Lampard menyebut salah satu alasan lain mengapa timnya kalah dari Wolverhampton. Pria berusia 42 tahun berkata timnya lelah lantaran jadwal yang begitu padat. Chelsea memang punya jadwal yang padat. Mereka telah memainkan 5 laga sepanjang Desember 2020, termasuk lawan Wolves. The Blues masih punya 3 laga lagi sebelum pergantian tahun. Mungkin kami lelah, ucap Frank Lampard dikutip dari BBC Sport. Saya benci berkata hal seperti ini usai kekalahan karena nampak mencari alasan. Tapi kami bahkan tidak bermain lebih baik pada 60 menit pertama. Kami tidak bugar, katanya. Kami telah melakukan perjalanan ke Everton, lalu kembali ke London dan bermain di Wolves. Namun semua orang berada di perahu yang sama, sambung manajer 42 tahun tersebut. Selain kelelahan, Lampard juga bicara tentang cederanya beberapa pemain kunci. Salah satu kehilangan yang paling dirasakan tentu saja absennya Hakim Ziyech pada beberapa laga terakhir Chelsea karena cedera. Kami mengalami beberapa cedera di beberapa area, yang berarti saya tidak bisa membuat terlalu banyak perubahan, jadi saya memahami faktor itu, ucap Frank Lampard. Selain Hakim Ziyech, ada juga nama Callum Hudson-Odoi yang cedera. Bahkan Christian Pulisic sempat diragukan berada dalam kondisi cukup bugar untuk bermain di laga melawan Wolves. Chelsea sempat terbang tinggi dan kini terjatuh. Frank Lampard tidak terkejut dengan performa buruk Chelsea 3 laga terakhir. Ia juga tidak terlalu senang ketika Chelsea melaju positif dan tak terkalahkan beberapa waktu lalu. Bagi Chelsea, mereka belum mampu bangkit dari hasil buruk pada 2 laga terakhir. Sebelum kalah dari Wolves, Chelsea lebih dulu kalah dari Everton dan bermain imbang tanpa gol lawan Krasnodar. Sebelum berada dalam fase buruk pada 3 laga terakhir, Chelsea sempat terbang tinggi. Mereka tak pernah kalah pada 14 laga beruntun. Saat itu Chelsea pun mendapat banyak pujian dan disebut kandidat juara. Kami punya catatan tak pernah kalah untuk waktu yang lama. Semua orang memberi pujian, kata Frank Lampard di situs resmi klub. Saya adalah orang terakhir yang melakukannya, tugas saya tetap berkepala dingin. Jadi saya tidak terlalu kecewa dengan hasil malam ini. Saya juga tidak terlalu gembira saat menang lawan Leeds ketika kami tampil sangat bagus, kata Lampard. Frank Lampard sedari awal tidak ingin menaruh ekspektasi besar pada skuad Chelsea, sebab dia melihat ini adalah tim baru yang masih dalam proses. Lampard menolak ketika Jurgen Klopp menyebut Chelsea adalah kandidat juara Premier League. Saya masih berpikir kami akan mengalami banyak peningkatan di grup ini pada masa depan. Jadi saya tidak akan sangat terkejut dengan hasilnya. Pengalaman saya berkata bahwa di Premier League, jika Anda menurunkan standar kami melakukan itu pada 2 laga tandang terakhir, Anda akan kalah. Jadi ini adalah pelajaran besar bagi para pemain, ucap Frank Lampard.